Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion, karya Johannes Calvin. Dari buku yang pertama, bab yang ke-6, dengan judul Scripture is needed as guide and teacher for anyone who would come to God the Creator. Calvin membuka dengan menyatakan bahwa meskipun kemuliaan dan keberadaan Allah tampak jelas di seluruh ciptaan, kesadaran alami manusia tidak cukup untuk membawa manusia kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Sang Pencipta. Karena dosa telah menggelapkan akal manusia, maka manusia memerlukan terang yang lebih tinggi, yaitu firman Allah yang tertulis, agar dapat mengenal Allah dengan benar. Alam hanya menunjukkan jejak kemuliaannya, tetapi tidak memberikan jalan kepada keselamatan. Calvin menegaskan bahwa kitab suci berfungsi seperti kacamata rohani, spiritual spectacles, bagi manusia yang matanya lemah akibat dosa. Tanpa bimbingan wahyu yang tertulis, manusia hanya akan memiliki pandangan kabur tentang Allah. Melalui kitab suci, pengetahuan yang tersebar dan samar-samar tentang Allah dihimpun, difokuskan, dan dijelaskan, sehingga manusia dapat melihat dengan jelas kehendak dan karakter Allah. Calvin menjelaskan bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya menambahkan wahyu tertulis bukan hanya untuk menyatakan keberadaannya, tetapi untuk menuntun umat pilihan kepada hubungan perjanjian yang intim dengan dirinya. Seperti halnya Ia memilih bangsa Israel dan mengaruniakan hukumnya agar mereka tidak terombang-ambing dalam kebodohan. Demikian pula Allah memberikan kitab suci kepada gerejanya agar tetap mengenal Dia yang benar dan dengan hal-hal pengajaran yang benar. Kitab suci tidak hanya menyingkapkan Allah sebagai pencipta, tetapi juga sebagai Bapa yang memelihara, menebus, dan memimpin umatnya. Tanpa kitab suci, manusia akan kehilangan arah, tersesat dalam filsafat dan tahayul, bahkan menciptakan ala-ala palsu sesuai imajinasi mereka sendiri. Karena itu Alkitab adalah pedoman yang menyelamatkan, bukan sekedar tambahan bagi ciptaan, tetapi fondasi pengetahuan yang sejati tentang Allah. Calvin menentang pandangan para filsuf dan teolog skolastik yang menganggap akal manusia cukup untuk memahami Allah. Baginya, karena kerusakan akibat dosa, akal manusia hanya menghasilkan kebingungan dan kesesatan. Maka Allah menundukkan manusia pada otoritas kitab suci, supaya mereka berhenti berspekulasi dan belajar tunduk kepada firman-Nya sebagai sumber pengetahuan sejati. Lebih jauh, Calvin menegaskan bahwa Alkitab bukanlah sekedar kumpulan informasi religius, tetapi sarana komunikasi langsung antara Allah dan manusia. Di dalam kitab suci, Allah sendiri berbicara kepada umat-Nya dengan otoritas penuh. Firman Allah ini adalah suara Allah yang hidup, bukan hanya tulisan mati, dan karenanya harus diterima dengan iman dan kerendahan hati. Calvin menekankan peran Roh Kudus yang bekerja melalui kitab suci. Roh Kuduslah yang menerangi hati manusia untuk memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Tanpa penerangan Roh, kitab suci akan tetap menjadi huruf mati bagi pikiran yang gelap. Dengan demikian, wahyu tertulis dan penerangan Roh Allah adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam mengenal Allah dengan benar. Akhirnya Calvin menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari kitab suci bukanlah hanya untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk membawa manusia kepada penyembahan yang benar
dan ketaatan kepada Allah. Kitab suci mengoreksi kesesatan manusia, memulihkan pemahaman yang rusak, dan menuntun manusia untuk hidup dalam takut akan Allah dan iman yang sejati kepadanya. Secara teologis, Calvin menempatkan kitab suci sebagai wahyu khusus, special revelation, yang mutlak diperlukan untuk mengenal Allah Tritunggal secara benar. Allah memberikan kesaksian umum, general revelation, tetapi hanya kitab suci yang menyingkapkan Allah sebagai Bapa yang menebus manusia melalui Kristus. Dengan demikian, teologi Calvin menegaskan supremasi firman Tuhan yang tertulis atas segala bentuk pengetahuan manusia, serta ketergantungan manusia pada anugerah Roh Kudus untuk memahami dan menghidupi kebenaran itu. Firman dan Roh menjadi dua instrumen ilahi yang bersatu dalam membawa manusia dari kebodohan menuju keselamatan dan persekutuan dengan Allah. Dalam konteks masa kini, pemikiran Calvin relevan bagi gereja dan pendidikan Kristen di Indonesia. Di tengah arus relativisme dan rasionalisme modern, banyak orang menilai akal dan pengalaman lebih tinggi daripada wahyu Allah. Selain itu, gereja juga berhadapan dengan multi-religion, dengan kitab-kitab keagamaan dan kepercayaan mereka masing-masing. Tetapi orang Kristen tetap setia dan tunduk pada ajaran Alkitab yang menunjukkan dan menyatakan keberadaan Allah yang benar, yang suci, yang adil, keberadaan manusia yang berdosa yang membutuhkan penebusan, dan kondisi alam yang perlu pemulihan. Pandangan Calvin mengingatkan bahwa kitab suci tetap menjadi sumber utama pengetahuan teologis dan moral. Gereja, orang Kristen, harus menegakkan pengajaran yang berpusat pada firman Tuhan, bukan pada budaya atau tren spiritualitas manusia. Dalam pendidikan, Alkitab bukan sekedar referensi moral, tetapi fondasi epistemologis yang menuntun seluruh ilmu dan kebijaksanaan. Implementasi nyata dalam pembentukan karakter, kepemimpinan, dan spiritualitas yang tunduk pada kebenaran ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci. Kita akan terus mempelajari buku dari karya Johannes Calvin ini untuk bab yang ke-7 dan bab selanjutnya, baik buku pertama sampai buku yang keempat. Ikuti terus, dan jikalau saudara mendapatkan berkat dari penjelasan dari audio video pembelajaran ini, silakan dibagikan sehingga bermanfaat bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.